Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku pemburu iman dan takwa, 1400 tahun yang lalu, Al-Kisah, di salah satu sudut pasar Madinah, hiduplah seorang pengemis buta nan buta. Setiap hari tanpa lelah, ia selalu berteriak dengan penuh amarah, menebarkan sumpah serapah, menghardik, memfitnah baginda Rasulullah. Namun setiap pagi baginda Nabi malah mendatanginya, membawa makanan, dan tanpa berucap sepatah kata pun Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya, tanpa sang pengemis tahu bahwa yang menyuapi itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, begitulah singkat kata, tiada hari terlewati kecuali Rasulullah datang penuh kasih dari hati, menyuapinya susu bercampur roti dengan tangannya sendiri, menyuapi makanan ke dalam mulut yang menghardiknya tanpa henti, hingga tatkala Rasulullah wafat dan pergi, ketenangan yang pengemis rasakan mendadak sirna dan tak ia temukan lagi. Pasca meninggalnya Rasulullah, suatu hari Abu Bakar yang baru saja dilantik menjadi Amirul Mukminin berkunjung ke rumah anaknya Aisyah radhiyallahu taala anha, istri baginda Nabi. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, adakah kebiasaan kekasihku Muhammad yang belum aku kerjakan?" Bunda Aisyah menjawab, "Wahai ayahanda, engkau adalah pengikut sunnah yang setia, dan tak ada satu kebiasaan Rasulullah yang belum pernah ayah lakukan kecuali satu, wahai ayah." Satu, apa itu anakku Aisyah? Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke ujung pasar, menghantar makanan untuk pengemis Yahudi buta yang gemar, mencaci dan berkata kasar kepada Rasulullah yang tak pernah gentar untuk mencintainya penuh sabar. Keesokan harinya Abu Bakar mendatangi pengemis tersebut, lantas ia berikan makanan yang sama kepadanya dengan lembut. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, sang pengemis bertanya, "Siapa engkau?" Abu Bakar menjawab, "Aku adalah orang yang biasa memberimu roti." Bukan engkau. Engkau bukanlah orang yang biasa memberikan aku roti. Apabila ia datang kepadaku, tak susah tangan ini memegang dan tak susah mulut ini mengunyah. Ia selalu menyuapiku dengan sabar. Ia haluskan makanan tersebut. Setelah itu baru ia berikan padaku dengan lembut. Abu Bakar tak dapat membendung air matanya yang mulai mengalir. Ia menangis getir. Bayangan kerinduannya pada akhlak Nabi mulai hadir, sambil berkata kepada si fakir, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku hanyalah seorang muridnya. Orang yang mulia itu telah pergi menghadap Tuhannya, dan ia adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Seketika itu tubuh pengemis pun bergetar, seolah tak percaya apa yang ia dengar. Bagaikan suara halilintar yang menggelegar, tak pernah tergambar bahwa orang yang selama ini menyuapinya adalah orang yang selalu ia caci penuh hambar. Hatinya bergoncang dahsyat, menangis hebat mendengar penjelasan dari sang sahabat, dan kemudian berkata dengan perasaan tersayat, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tak pernah marah. Ia mendatangiku dengan makanan di setiap pagi buta." Pengemis Yahudi tersebut akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Seraya mengucapkan Allahu Akbar, ia tanggalkan kemusyrikan dan ia sambut cahaya Islam dengan mata yang berbinar. Itulah Rasulullah, penuh kasih dan cinta, jiwa pemaaf yang luar biasa, tanpa mengenal siapa, baik saudara atau bahkan musuh yang membencinya. Dengan rasa indah, beliau potong perbedaan dengan kasih sayang, tanpa memperhatikan keluarganya, bahkan tanpa memperhatikan dirinya yang sering kelaparan. Suatu ketika Abu Hurairah datang kepada Rasulullah SAW, sedang beliau dalam keadaan sholat terduduk. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, mengapa aku melihatmu sholat terduduk? Apakah engkau sakit ya Habibullah?" Jawab beliau, "Tidak Abi Hurairah, aku tidak sakit. Aku hanya sedang lapar." Mendengar jawaban itu, Abu Hurairah menangis sedih melihat keadaan baginda Nabi. Rasulullah berkata, "Ya Abu Hurairah, la takhaf wa la tahzan." Janganlah engkau bersedih karena beratnya penghisapan di hari kiamat, sahabatku. Tidak akan menimpa pada orang yang hidupnya lapar jika ia menjaga dirinya dari kejahatan dunia. Wahai anda calon penghuni surga, Rasulullah tanpa putus asa menaburkan cinta, meski ia tak pernah mengharapkan cinta itu berbalik padanya. Ia bagaikan mentari yang bersinar tanpa henti. Meski mentari tak pernah berharap sinar itu kan memantul kembali, namun kita yang selalu mengharapkan belai kasih sayang, menanti datangnya cinta secara gampang, mendapatkan dari Tuhan hidup yang lapang,
seakan merasa canggung untuk menebarkan kasih sayang kepada mereka yang membutuhkan. Di hari ini, hari yang penuh gembira, tawa dan candaria, yakinkah engkau bahwa di sana, di Palestina, saudara-saudara kita masih banyak yang harus meneteskan air mata. Di hari yang penuh dengan pakaian baru, di Palestina ternyata masih tersisa saudara kita yang bahkan tak memiliki sehelai baju. Di hari yang bergelimpangan dengan makanan, di saudara kita di Palestina, di Gaza, ternyata masih banyak saudara kita yang menjerit kelaparan. Apa yang dapat kau persembahkan? Apa yang dapat kau jawab jika Allah menuntutnya kelak di akhir? Di hari kebangkitan, Rasulullah SAW menginginkan agar senyum di hari raya menjadi milik kita semua, bukan hanya milik si kaya yang mampu mengoleksi dan membeli baju, membeli makanan lezat yang bermutu, perhiasan mobil yang terbaru. Saudaraku, apa arti hidup ini jika kita tak pernah menjadi sesuatu yang bermanfaat? Yang kita lakukan hanyalah mengumpat, berbuat jahat, berkata kotor yang menyengat dan menyayat, yang akan menyeret kita ke dalam amarah Allah di neraka yang penuh laknat. Allahu Akbar. Ketahuilah hai umat Rasulullah, hai umat Muhammad, puasa yang sukses adalah puasa yang memproduk benih-benih kepedulian. Bagaimana tidak ketika makanan yang halal itu tersedia, ketika istri yang sah itu ada, ketika minuman yang segar telah menjadi milik kita, namun Allah haramkan itu semua pada saat kita berpuasa. Mengapa? Agar kita mengerti betapa pedihnya penderitaan saudara kita yang merasakan lapar dan dahaga. Dari situlah akan muncul bibit-bibit cinta yang berkembang menjadi buah kasih sayang pada sesama. Dan diam-diam buah ini akan berubah menjadi nur cahaya, cahaya hidayah, makfirah yang mendorong kita dalam telaga kasih sayang Allah di dalam surga. Jauh dari itu, jika yang diwajibkan di hari raya Idul Fitri pun menyantuni kaum papa daripada kewajiban ibadah zakat, menjadi satu bentuk penyempurnaan dari ibadah puasa yang berorientasi pada edukasi kepribadian sosial dan penuh kasih cinta. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah saatnya dengan semangat menjadikan kota Balikpapan sebagai Madinatul Iman. Mari kita mulai dari diri kita masing-masing untuk menaburkan indahnya kasih sayang, hancurkan kebencian dan kebengisan, hidupkan kembali lampu kedamaian di sela-sela hari yang penuh kemenangan. Jangan kau bangga dengan ibadahmu saja jika kau tak memiliki kebaikan pada sesama, karena ternyata surga Allah diharamkan bagi mereka yang hanya egois dengan ibadahnya namun tak memiliki sensitivitas kepada sesamanya. Berbagilah apa yang dapat kau beri, tak ada malu untuk menyambung kembali tali yang sempat putus pada saudara dan keluarga, karena orang yang gemar memutus tali silaturahim tak akan hidup menghirup udara surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan orang masuk ke dalam surga orang-orang yang memutus tali persaudaraan. Ujian menerpa, ujian menghampa. Allah berikan kita ujian dengan susahnya rezeki. Allah berikan kita ujian dengan kesehatan yang tak kunjung datang. Allah berikan kepada kita semua ujian. Namun di balik semua ujian itu, saatnya kita bangkit kembali. Siapapun yang memiliki penyakit, semoga Allah sembuhkan. Siapapun yang memiliki rasa penderitaan, semoga Allah angkat. Siapapun yang memiliki masalah pada keluarganya, semoga Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ila yaumil qiyamah. Semoga hari raya Idul Fitri ini menjadi titik awal dari revolusi dan reformasi ketakwaan kita pada Sang Pengasih. Dengan jika hambaku bertanya di mana aku Muhammad berada, katakanlah aku dekat dengan mereka. Uji da'wat da'i idza da'an, aku akan kabulkan apapun yang mereka minta. Bal yastajibu li, maka mintalah kepadaku. Bal yu'minu la'allahum yarshudun, dan berimanlah kepadaku agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hamba Allah dekat dengan kita.
kita yang menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah di hari Idul Fitri yang mubarak ini, marilah bersama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah agar Allah mengangkat semua bala dan ujian yang Allah timpahkan kepada kita. Amin Allahumma amin ya Allah. Rabbana ighfir dzunubana wastur 'uyubana wa nawwir qulubana wa wajhana binuril iman. Allahumma ya Allah, Engkau yang mulia mendekati kami yang hina, namun kami zalim padamu ya Rabb. Kami hina, kami nista, Kau beri kami nikmat namun kami malah mendustaimu. Maka saksikanlah kami ya Allah, kami hamba-Mu yang berlumur dengan dosa, yang menjijikkan di hadapan-Mu, bersatu di bawah tempat ini, bersimpu di hadapan-Mu, masih berharap pada ampunan-Mu. Maka ampunilah dosa kami ya Allah. Rabbana ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Engkau Maha tahu dengan keadaan kami ya Allah, dan apa yang ada di hati kami. Maka lihatlah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Lihatlah kami ya Allah, kami masih berdiri di hadapan pintu ampunan-Mu, terdiam membisu dalam lembah nikmat-Mu. Maka limpahkan ampunan dan nikmat-Mu pada kami. Rabbana, tetes air mata kami tak mampu untuk basuh noda dosa kami. Sujud kami tak sanggup ungkapkan rasa syukur kami. Di hari yang mulia ini kami berkumpul untuk mengagungkan keindahan-Mu, memohon padamu, faghfir dzunubana ya Rabb. Maka ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami dan dosa seluruh hamba-Mu yang beriman di muka bumi. Rabbana, berapa banyak noda dosa yang membelenggu keimanan kami, entah berapa hitam kotoran yang menempel dalam dinding hati. Tiada hak bagi kami dengan dosa-dosa ini untuk menuntut-Mu memasukkan kami ke dalam surga-Mu yang dialiri sungai Kautsar yang suci. Tapi sungguh ya Allah, kami tidaklah kuat untuk menanggung siksa api neraka yang membara. Fagharrim luqumana wa basyaratana minan nar. Fagharrim luqumana wa basyaratana minan nar. Harapkan kulit dan daging kami dari lahapan api neraka. Karuniakan kami surga dan kenikmatannya. Berilah kami perlindungan di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Mu ya Allah. Rabbana, di saat ajal kami telah Kau tetapkan, ketika malaikat maut mulai merasuki jari jemari kami, tatkala mata kami mulai kabur memandang indahnya dunia yang membuat kami lalai padamu ya Allah, tatkala telinga kami tak sanggup mendengarkan tangisan anak istri kami, tatkala mulut kami kaku tak berucap sepatah kata pun, maka biarkan mata ini tetap memandang pada keindahan amal-amal salih kami. Biarkan mulut ini tetap melantunkan syahadat-Mu ya Allah. Biarkan telinga ini tetap mendengarkan pada talqin yang dibaca oleh anak kami, la ilaha illallah. Peringatkan proses pencabutan nyawa kami. Karuniakan kami taubat sebelum kematian menjemput. Karuniakan kami ketenangan ketika kematian menjemput. Karuniakan kami ampunan setelah kematian menjemput ya Rabb. Jadikan tetes air mata kami sebagai saksi yang berteriak lantang membela kami di yaumil mahsyar ya Allah. Sesungguhnya Nabi-Mu bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka, mata yang lelah menjaga pasukan jihad di jalan-Mu, dan yang kedua adalah mata yang basah oleh tetes air mata karena takut atas kebesaran-Mu ya Allah. Maka lindungilah kami di hari yang penuh bahagia ini. Kami rindu kepada kedua orang tua kami. Kami rindu dengan pandangan yang syarat dengan kasih sayang pada kami. Kami rindu dengan wajah keriputnya yang telah menafkahi kami. Maafkan dosa-dosa mereka ya Allah. Lapangkan kuburan mereka di hari kemenangan ini. Berangi lianglah mereka dengan cahaya-Mu. Jadikan kuburan mereka sebagai taman surga. Satukan kami dengan mereka di surga-Mu yang maha abadi. Rabbana, bantu saudara kami di Palestina. Lindungilah Masjidil Aqsa dari kejahatan orang-orang Israel. Ya Allah, jangan Kau matikan kami kecuali kami telah bersujud di atas Masjidil Aqsa yang mulia. Hadirkan kami ke sana ya Rabb. Lindungilah para mujahidin yang berjihad di jalan-Mu. Hancurkan musuh-musuh-Mu Bani Israel yang telah menhinakan Masjidil Aqsa yang suci ya Rabb. Rabbana ya Hayyu ya Qayyum, maafkan kami jika kami tak mampu memberikan yang terbaik untuk saudara kami di Palestina. Kami hanya bisa memberikan dana dan doa ya Allah. Maka jangan Kau azab kami atas sesuatu yang kami tak mampu melakukannya. Rabbana, apa yang terjadi jika kami telah berada di pintu surga, tiba-tiba anak-anak Palestina itu datang kepada kami ya Rabb, jangan Kau biarkan ia masuk ke dalam surga. Mereka telah mendolimi kami, mereka tak memperhatikan kami.
Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, siapapun yang sakit di antara kami sembuhkanlah ya Allah. Siapapun yang sakit di antara kami sembuhkanlah ya Allah. Siapapun yang sakit di antara kami sembuhkanlah ya Allah. Angkat penyakit ini dengan kekuatan dan kebesaran-Mu. Jauhkan kami dari bala, jauhkan kami dari fahsya, jauhkan kami dari keburukan mungkar apapun yang menimpa pada kami. Rabbana berikan kesabaran siapapun yang tertimpa daripada penyakit. Ya Allah, berikan kesabaran siapapun yang keluarganya masih terbaring sakit, dan berikan ini sebagai hikmah terbaik untuk menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang lebih sakinah mawaddah warahmah. Berikan keberkahan di belakang semua rasa sakit yang mereka rasakan ya Rabb. Rabbana, Kaulah yang memerintahkan kami untuk berdoa. Kini kami telah berdoa kepadamu, dan Kaulah yang berjanji untuk mengabulkannya, maka kabulkan doa kami. Pertemukan kami dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Pertemukan kami dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Namun jika memang Kau inginkan kami kembali kepadamu ya Rabb, dan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi kami ya Allah, terimalah puasa kami. Terimalah puasa kami ya Allah, terimalah puasa kami, dan jadikan puasa ini sebagai syafi' yang menolong kami di syafaat di hari kiamat. Rabbana aizil Islam wal muslimin, asli jami'i wulatal muslimin, walikil kafaratal mubtadi'ata wal musyrikin, wa damir a'da'aka a'da'ad-din, wa'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.